laporan. Lapor upacara lingkungan Pemda Kabupaten Manokwari Selatan. Ulangi upacara apel gabungan. Lapor apel gabungan di lingkup Pemda Kabupaten Manokwari Selatan tanggal 13 Januari 2025 siap dilaksanakan dengan kekuatan sebagai berikut. Lanjutkan. Amanat. Pada amanat, surat tepat, surat. Selamat pagi. Pak. Yang saya hormati para pejabat eselon 2. Yang saya hormati pejabat eselon 3, pejabat eselon 4, seluruh ASN dan tenaga kontrak. Sekali lagi, selamat pagi. Baik, pertama-tama mari kita menaikkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena di pagi hari ini tepatnya tanggal 13 Januari 2025 kita semua masih diberikan napas kehidupan, kesempatan dan kesehatan sehingga kita bisa sama-sama melaksanakan apel gabungan di pagi hari ini. Kenapa setiap saat kita harus selalu bersyukur? Karena mungkin saja ada di antara kita yang hari ini juga akan masuk kantor atau sudah berencana masuk kantor, namun karena mungkin sakit atau sebab lain sehingga mereka tidak bisa sama-sama dengan kita melaksanakan apel. Untuk itu kita yang hadir di tempat ini tentunya tidak henti-hentinya menaikkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Berikut sebelum apel tadi kami diskusi dengan Pak Asisten 2. Coba kita lihat ke atas yang bendera ini. Ya mungkin ini tugas bagian umum. Kalau memang Ibu Kabak tidak hadir karena mungkin Ibu saya lihat di daftar surat yang dari BKPSDM itu sudah ada dalam daftar sebagai pejabat yang menunggu untuk pensiun. Tentunya mungkin, tapi saya pikir mungkin bukan ini yang menjadi sebab. Saya harapkan kepada pejabat yang ada di bagian umum tetap memperhatikan karena salah satu yang dinilai atau menjadi prasyarat bahwa sebagai aparatur sipil negara atau pejabat pemerintah sipil, tentunya bendera ini menjadi suatu kewajiban kita untuk setiap hari kerja itu wajib hukumnya dinaikkan. Saya masih ingat dulu saya staf di kecamatan, waktu itu belum istilah distrik, saya masih pejabat kepala urusan waktu itu, eselon 5. Kalau bendera tidak naik, itu dari Koramil don datang periksa. Hari itu kalau bendera tidak naik, seluruh pejabat disuruh berdiri menghadap matahari. Habis itu disuruh skot jam. Saya pikir mudah-mudahan ini tidak terjadi di kita karena mungkin anggota TNI yang jauh dari lingkungan kita. Tapi saya harapkan bukan karena itu kita menjadi berdisiplin untuk menaikkan bendera. Untuk itu sekali lagi harapan kami bagian umum, ya ini tiang benderanya tinggi jadi besar, jadi perlu bendera yang besar. Harapan kami benderanya juga harus dijahit yang besar dan membuat jadwal untuk dibagi setiap hari untuk menaikkan dan menurunkan bendera. Ini hal kecil, tapi saya pikir pengaruhnya sangat besar. Seandainya ada pejabat-pejabat dari luar yang datang berkunjung ke Manokwari Selatan, dia dari luar lihat, wah ini ada kantor bupati besar, megah, benderanya, tiang benderanya bagus, berdiri kokoh tapi tidak ada bendera.
Ini kan satu penilaian yang membuat kita malu sebenarnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya ini masih awal-awal tahun. Saya pikir mulai dari tanggal 6 kita masuk. Ini yang kedua atau tiga kali ya. Kita apel hari Senin. Tidak cukup banyak perubahan. Yang hadir itu saja. Untuk itu saya harapkan pada seluruh pimpinan perangkat daerah, mari sama-sama selalu memotivasi dan memberikan semangat pada seluruh staf untuk melaksanakan kegiatan rutinitas kita dalam rangka menghadiri apel. Nah juga ini Bu Astika tadi karena minta izin ada kegiatan terkait raker di Manokwari. Saya harapkan ke depan kita aktifkan lagi untuk adanya jadwal yang mengambil selaku pimpinan apel dari setiap kepala perangkat daerah. Harapan kami tolong bagian pemerintahan atau organisasi ya, segera dibuat jadwal lagi sehingga tidak mesti ketika setiap hari Senin Jumat kalau Pak Bupati, Wakil Bupati dan Pak Sekda tidak ada, ini asisten yang bergantian. Kalau boleh pimpinan perangkat daerah juga setiap sesuai jadwal bisa mengambil apel. Ini merupakan salah satu bentuk supaya kita tetap berdisiplin dalam melaksanakan tugas. Yang berikut, yang ketiga, sekarang tanggal 13 sesuai jadwal bahwa sidang sinode, ini kegiatan gereja. Kalau saya tidak salah jadwalnya mulai tanggal 24 ya Pak Mondan. 24 ya? 21 November sampai dengan 24. Ini merupakan agenda pemerintah daerah. Untuk itu saya menghimbau kepada seluruh pejabat dan seluruh ASN maupun tenaga kontrak agar menjaga kondisi kita agar tetap kondusif, terutama keamanan, ketertiban, dan sepenuhnya kita mendukung penyelenggaraan kegiatan ini karena merupakan event seluruh provinsi Papua Barat atau se-Papua ya, setara Papua. Untuk itu wajah Manokwari Selatan dipertaruhkan di sini. Ketika ada hal-hal yang terjadi, tentunya seluruh peserta akan memberikan penilaian terhadap kondisi kita di Manokwari Selatan. Dan tentunya tidak hanya umat Nasrani, kami harapkan kepada Pak Ketua MUI ada tidak ya? Ya, mungkin ada anggota MUI bisa dihimbau secara organisasi mungkin kepada seluruh pengurus masjid ikut berpartisipasi, minimal kalau tidak ada dalam bentuk material mungkin tenaga melakukan pembersihan. Ini mungkin himbauan saya sehingga ada wujud kebersamaan dalam rangka sama-sama menyongsong kegiatan rohani atau kegiatan gereja ini. Yang terakhir, sekali lagi kepada seluruh ASN, sudah gajian belum ya Pak Asisten? Belum ya? Ya, ini perlu kami tegaskan kenapa hal ini terjadi, karena kita masih berproses pembahasan KUA di DPR. Namun saya perlu sampaikan bahwa ini tidak sepenuhnya, kita tidak saling melempar kesalahan, tapi karena ada mekanisme yang harus kita ikuti di DPRD, yang mana alat kelengkapan itu mereka mungkin sudah bahas, cuma belum ada pelantikan. Dan yang jelas bahwa beberapa waktu lalu kita sudah menyerahkan dokumen kebijakan umum anggaran dan perkiraan pelapor anggaran sementara. Kita masih menunggu itu karena kalau mau kajian tentunya harus ada dasar yang dipakai untuk melakukan pembayaran gaji. Ya, kalau ASN atau CPNS mungkin tidak terlalu bermasalah karena
jumlah dan daftarnya selama ini sudah secara rutin itu ada, tapi yang bermasalah ini tenaga-tenaga honor. Jangan sampai kita melakukan kesalahan, kekeliruan, ya terutama tim anggaran. Kalau ke depan ada kesalahan bisa dapat ikat semua. Untuk itu kami mohon kesabaran sambil menunggu proses di DPRD. Tentunya ya kita menunggu kebijakan dari Bapak Bupati apa asisten 2, tapi saya rasa kita juga masih menunggu juga. Yang berikut lagi terkait dengan penyelenggaraan pilkada yang masih berproses. Kita berdoa mudah-mudahan karena ini sudah berproses di Mahkamah Konstitusi, ini bisa berjalan baik sehingga kita berharap sesuai jadwal pejabat bupati baru segera akan dilakukan pelantikan. Demikian beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Sekian, terima kasih.